Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami mengenai pemasaran agribisnis komoditas kelapa sawit di Desa Serasa, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP dan Dr. Insinyur Endi Efran SPMSI. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama itu saya sendiri Vino Pratama dengan NIM D1B021170. Yang kedua ada Angga Judika Silalahi dengan NIM D1A021134. Dan yang ketiga ada Yusuf Gultom dengan NIM D1A021229. Kita masuk aja ke materinya. Di sini ada penjelasan secara umum pemasaran agribisnis. Pemasaran agribisnis adalah serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, produk, promosi, distribusi, dan penjualan produk-produk pertanian atau hasil-hasil sektor pertanian kepada konsumen dengan tujuan meningkatkan penjualan, mengoptimalkan keuntungan, dan memahami dinamika pasar pertanian. Ini melibatkan strategi pemasaran khusus yang mempertimbangkan karakteristik produk pertanian yang unik serta kebutuhan pasar yang beragam. Nah, yang selanjutnya itu ada proses produksi kelapa sawit. Sebagaimana kita tahu, di sini ada 6 tahapan-tahapan atau proses utama dalam memproduksi kelapa sawit. Yang pertama itu ada pemilihan lokasi dan penanaman. Tahapan ini meliputi pemilihan lokasi yang tepat untuk perkebunan kelapa sawit serta penanaman bibit-bibit kelapa sawit yang baik dan berkualitas. Yang kedua itu ada pemeliharaan tanaman, meliputi perawatan tanaman, kelapa sawit seperti penyiraman, pemupukan, pengendalian hama, dan penyakit, serta pemangkasan. Yang ketiga itu ada pemanenan buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit dipanen saat sudah matang. Biasanya buah tersebut dipanen dengan menggunakan alat khusus, lalu dikumpulkan untuk proses lebih lanjut. Yang selanjutnya itu ada pemisahan buah dari tandan buah segar atau TBS. Buah yang telah dipanen dipisahkan dari tandan buah segar, TBS, kemudian dibawa ke pabrik pengolahan. Nah, tahap selanjutnya itu adalah pengolahan di pabrik kelapa sawit. Tahapan ini meliputi beberapa proses seperti verifikasi buah dari tandan, penjemuran, pemanasan, penggilingan, verifikasi minyak dari pub, dan penyaringan. Nah, selanjutnya itu ada pengolahan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dapat dihasilkan dari pengolahan tersebut, kemudian disuling dan diolah lebih lanjut untuk mendapatkan minyak kelapa sawit yang siap dijual atau dijadikan bahan baku untuk produk-produk berbagai produksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis pasar statistik produksi dan permintaan global kelapa sawit. Ada 5 poin utama. Yang pertama yaitu produsen utama. Indonesia dan Malaysia adalah dua produsen kelapa sawit terbesar di dunia yang mencakup sebagai besar produksi global. Kemudian yang kedua, permintaan global. Industri utama pengguna minyak kelapa sawit digunakan dalam berbagai industri, termasuk pangan atau margarin, minyak goreng, makanan olahan, kosmetik, bahan bakar nabati, dan produksi rumah tangga. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan permintaan. Permintaan global terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, kebutuhan akan makanan, serta penggunaan minyak nabati dalam produksi-produksi konsumen. Kemudian yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan terkait penggunaan biodiesel dari minyak kelapa sawit dapat memengaruhi permintaan. Kemudian yang kelima, faktor eksternal. Variabel seperti kondisi cuaca, harga komoditas, dan permintaan global untuk produk kelapa sawit juga memainkan peran penting dalam produksi dan permintaan. Kemudian peluang pasar kelapa sawit. Ada poin, ada 4 poin utama yaitu permintaan yang terus meningkat. Kelapa sawit digunakan dalam berbagai industri seperti makanan, kosmetik, bahan bakar nabati, dan produk-produk rumah tangga. Permintaan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia dan kebutuhan akan bahan pangan dan produksi produk-produk konsumen. Kemudian ekspansi pasar baru. Peluang ekspor ke negara-negara berkembang dengan populasi yang besar meningkatkan kesadaran akan kebutuhan akan produk-produk berbahan dasar nabati. Kemudian pemanfaatan biodiesel. Penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku untuk diesel memberikan peluang baru dalam industri energi terbarukan.
Pengembangan produk berbasis kelapa sawit. Inovasi Inovasi dalam penggunaan minyak kelapa sawit untuk produk-produk baru dengan nilai tambah tinggi seperti bahan baku bioplastik atau biokimia menjanjikan peluang pengembangan pasar baru. Tantangan pasar kelapa sawit. Pertama, isu lingkungan dan keberlanjutan. Kelapa sawit seringkali terkait dengan isu deforestasi, hilangnya habitat satwa liar, dan dampak lingkungan lainnya, sehingga menyebabkan tekanan dari pihak lingkungan dan peningkatan kebutuhan akan kemiskinan. Dua, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan terkait perdagangan internasional, regulasi lingkungan, dan penggunaan biodiesel dapat mempengaruhi produksi dan perdagangan kelapa sawit. Ketiga, ada pasar alternatif, ada peningkatan permintaan untuk pengganti minyak nabati lainnya seperti minyak sawit merah dan minyak canola yang bisa menjadi potensi pesaing dalam pasar minyak nabati. Empat, tekanan masyarakat dan konsumen. Konsumen yang semakin peduli terhadap keinginan dan aspek sosial dapat mempengaruhi persepsi terhadap produk-produk yang menggunakan uh, minyak kelapa sawit. Adapun strategi dalam pemasaran agribisnis, itu yang pertama adanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama berdasarkan industri pengguna dan berdasarkan wilayah geografis. Untuk yang pertama dari berdasarkan industri pengguna, yaitu industri makanan, yaitu segmentasi untuk industri makanan yang menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku untuk margarin, minyak goreng, makanan olahan, dan produk makanan lainnya. Kedua, ada industri kosmetik dan personal care, yaitu segmentasi untuk penggunaan minyak kelapa sawit dalam produk-produk kosmetik seperti sabun, sampo, lotion, dan kosmetik lainnya. Ketiga, ada minyak kelapa sawit kasar. Yang ini untuk kebutuhan industri energi dan biobahan bakar. Yang selanjutnya itu berdasarkan wilayah geografis. Pertama ada pasar regional, yaitu segmentasi berdasarkan pasar lokal, regional, atau global di berbagai negara. Untuk pasar untuk produk organik dan berkelanjutan, yaitu segmentasi untuk produk kelapa sawit yang memiliki sertifikasi organik dan atau berkelanjutan. Yang terakhir ada segmentasi produk jadi, minyak yaitu minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produk-produk jadi seperti makanan olahan, kosmetik, siap pakai, dan biodiesel. Yang selanjutnya ada rencana pemasaran dan promosi. Yang pertama itu ada analisis pasar, yaitu melakukan penelitian pasar untuk memahami tren, permintaan, dan preferensi konsumen terkait pada kelapa sawit. Yang kedua ada penentuan target pasar, yaitu menentukan segmen pasar yang akan menjadi fokus utama, seperti produsen makanan, industri kosmetik, atau sektor energi. Ketiga ada strategi pasar, yaitu menetapkan strategi harga yang sesuai dengan nilai produk guna untuk bersaing dengan produk serupa di pasar. Selanjutnya ada pemasaran digital, yaitu memanfaatkan pemasaran digital untuk meningkatkan kehadiran online seperti situs web, media sosial, dan kampanye iklan online. Selanjutnya ada kemitraan atau kerjasama, yaitu membangun kemitraan dengan perusahaan terkait atau lembaga terkait untuk meningkatkan jaringan pemasaran dan promosi. Selanjutnya ada sertifikasi dan keberlanjutan, yaitu mengusahakan untuk mendapatkan kontaminasi yang dapat meningkatkan citra produk dari kelapa sawit. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 1 PPK Ormawa Miseta. Kalau ada kesalahan dan tutur kata kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.